Halo Sobat Antara, selamat datang di redaksi Olahraga. Bertemu lagi bareng saya Prada dan tentunya ditemani sama teman-teman jurnalis Olahraga Antara. Di sini ada Cameo, Bang Fikri dan juga Mas Eza. Apa kabar teman-teman? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua. Apalagi Eza nih, baru menang Media Cup kemarin kan? Juara 3 ya? Juara 3. Alhamdulillah, patut disyukuri. Antara bisa bikin bangga. Oke, Sobat Antara, episode kali ini kita bakal ngebahas multisport alias bukan satu cabang doang. Karena beberapa pekan ini banyak olahraga, update-update terkini yang perlu Sobat Antara kayaknya perlu ketahui. Dan bukan hanya bola, tapi ada tenis, ada badminton, ada dan lain-lain ya Kak ya. Oke, mungkin kita langsung mulai aja dari olahraga yang sedang berlangsung ini. Ada Timnas U17 ya, Za? Ya, Timnas ini U17. lagi tampil di Piala Dunia untuk kedua kalinya ya. Iya. Setelah sebelumnya itu kita sebagai tuan rumah. Tuh, Ini gimana Mas Aiza melihat perjalanan Timnas U17 kita? kan baru sekali main. Iya, kan dan mungkin setelah ini tampil kita udah lawan Brazil ya, tapi Lawan Brazil. ini kita ketika taping ini kita udah kalah duluan lawan Gambia nih. Lawan Zambia 1-3. Yang awalnya sih sebenarnya promising sih, mainnya itu bagus awal-awal. Dari strateginya Coach Nova juga nggak neko-neko, sesuai kapasitas pemain lah. Yang pakai formasi 3 back. Yang di belakang ada Putu Panji, kemudian Matthew Baker, kemudian yang di kanan saya lupa namanya, Lucas Lim mungkin ya. Ini ya Lukas nih. Iya, Lucas Lim. Nah, itu kayaknya formasi terbaiknya dia waktu di Piala Asia juga kemarin. Udah dibawa 30 menit pertama mereka membiarkan Zambia menguasai bola. Baru agresif ketika Zambia itu mulai masuk ke pertahanan kita sendiri, baru mulai agresif akhirnya nyerang-nyerang lewat counter. Kemudian dapatlah dari aksi Evandra ya. yang second ball akhirnya dia dimanfaatkan oleh Zambi Goli ya. Main Persija. Oh, Persija Pride. Wis gitu ya. Terus gimana? Terus itu menit berapa ya? Belasan kalau nggak salah. 20 ya, mau masuk ke 20 kalau nggak salah. Nah, habis itu sampai menit 30 kayaknya masih on track ya. Nah, kemudian waktu menit 30 ke atas kayaknya mulai kurang fokus atau gimana. Akhirnya serangan cepat dari Mali 1-1 lah. Nah, kemudian yang dua kok Mali sih. Iya. Agak-agak sama ya. Agak sama ya. Kayak Mali lawan mana ya di Piala Kemerdekaan kayaknya. Iya, ketemu kita. Nah, habis itu yang 2 gol Zambia berikutnya itu kalau menurut saya itu benar-benar kayaknya cepet banget dan karena mungkin mentalnya anak-anak muda ini udah kena juga sih. Karena mereka dari situ organisasi permainan udah kacau banget. Dan bahkan mungkin bisa 4-1 atau mungkin 5-1 karena udah jelek banget tuh organisasi permainan, jelek banget. Yang gol kedua mereka itu gara-gara kesalahan di lini tengah, habis itu gol ketiganya juga kesalahan juga. Jadi 2 kesalahan dihukum ada yang gol. offset itu juga aja. Nah, itu kan yang Hampir, mau 4-1 kan maksud. Nah, itu. Jadi setelah itu jelek banget mainnya. Bener-bener jelek banget. Kalau nggak salah itu Nova sampai marah-marah di pinggir lapangan. Dan kemudian di babak kedua dia bilang bahwasanya ini kita tim pelatih itu percuma nih kalau misal udah nyiapin strategi, tapi kalau kalian nggak berani main percaya diri, buat apa gitu. Akhirnya instruksi dia untuk babak kedua teman-teman harus bermain percaya diri dan babak kedua menurut saya udah better banget dan main bagus banget, cuma banyak banget peluang emas loh, bukan hanya peluang loh. Iya. Cuma yang nggak hoki, cuma masalah gol doang. Banyak banget peluangnya. Itu sih. Cuma ya semoga mereka belajar bahwasanya kalau di Piala Dunia jangan sampai gugup. Kalau gugup malah bikin lawan lebih percaya diri. Kita main aja pede kayak di babak kedua. Karena kita buktinya bisa bermain gitu loh. Tapi ini kemungkinan kita nggak tahu ya ini hasilnya udah keluar atau belum nih. Ya. Yang Brazil ini kemungkinan kita melihat skor akhirnya atau lebih baik kita mengharapkan permainannya lebih matang lagi di sini gitu. Yang pasti tinggal 2 pertandingan ya kalau bisa ada hasil akhir juga sih. Karena kalaupun kita seri itu udah ibarat menang gitu di kita. Karena next-nya lawan Honduras yang dimana Honduras tuh di laga pertama dikalahkan 7-0 gitu. Jadi mungkin untuk laga terakhir lawan Honduras kita bisa lah untuk meraih kemenangan dan kalau ini skemanya tercapai kita dapat 4 poin. 4 poin mungkin di peringkat 3
dan itu apa ya, memperbesar peluang kita untuk lolos ke babak gugur lah. karena Karena ada ada- 8 peringkat 3 terbaik, lebih banyak. Satu kemenangan itu penting banget loh. Mm-mm. Nah, kalau ngomongin soal ekspektasi publik nih, Za, wajar nggak sih kalau misalnya masyarakat itu berharap ke tim yang sebenarnya ini kan masih Iya. muda banget ya, gitu kan? Atau justru harusnya kita masyarakat netizen itu mulai merubah cara pandang biar maksudnya nggak terlalu serius banget gitu. Iya, ya harusnya emang kayak gitu. Harusnya kita mah berharap sama timnas senior aja. Tapi Lah bener kan? Karena di situ kan usianya udah matang, mereka udah pemain dan disupport full juga. Untuk yang U17, kemudian U23, mereka kan masih muda lah. Karena apa ya? Turnamen sesungguhnya ya Piala Dunia yang senior. tapi ya tetap aja kalau kalah tetap harus dievaluasi ya. Ya benar. Jangan sampai setidaknya udah nyampe Piala Dunia, jangan sampai Jangan begitu sampai mentalnya. gitu. Nah, Za, kalau kita ngomongin U17 nih, kayaknya seru kalau kita dengar langsung sama yang langsung mengawal di sana. Yes. Udah ada pas teman banget. kita, Rauf Adipati yang Dulkener. dapat tugas mengawal U17 di Qatar. Halo Bang Rauf. Halo Halo. teman-teman di Apa Kota kabar? Baru. Oh, di sana pagi ya? Saya ini masih ya 10.31, cuma udah panas sih. Oh, udah panas ya. Oke Bang Rauf, kita penasaran banget nih Bang Rauf. Gimana sih atmosfer Piala Dunia nih di luar negeri gitu? Walaupun kelompok umur ya. Boleh diceritain Bang Rauf? Oke, dari kalau nanya atmosfer sih gimana pun mungkin ya karena kita kemarin tuan rumah kan ya di 2023. Kalau saya sih ngerasa di Indonesia tuh lebih berasa gitu, lebih berasa atmosfernya, lebih berasa bahwa lagi ada event gede gitu. Karena berapa kali kita naik taksi di sini ngobrol-ngobrol sama drivernya atau kalau lagi nongkrong ngobrol sama orang-orang di sini pada kurang ngeh gitu kalau lagi ada Piala Dunia U17 di Doha, Qatar. Nah, kemudian bukan ditambah ya, cuman kan udah diketahui bahwa Piala Dunia U17 kali ini tuh mainnya bukan di stadion-stadion reguler gitu kan. Walaupun Qatar Doha ini punya banyak stadion yang ya oke lah, jelas pernah jadi tuan rumah Piala Dunia. Tapi mereka main di satu komplek latihan tim klub di SPR Academy. Semua tuh ada 9 lapangan masalah di sana. 9 apa 8. Nah, jadi semua arus massa yang mau nonton ya ke situ semua gitu. Jadi lebih kayak kayak festival rame-rame dan emang diakuin Coach Nova segala gitu sih bahwa ya ini awalnya saya kira ini kayak Piala Dunia U17 2023 gitu, tapi ternyata nuansanya itu vibes-nya tuh kayak festival. Tuh. Lebih kurang itu sih. Kayak lomba 17 Agustus gitu ya, atau gimana? Iya, karena kan emang kalau kayak sebelumnya kan ibaratnya satu stadion paling ada empat tim ya kan, 4 kelompok supporter gitu yang datang. Kalau ini kan jadinya ya bisa sangat banyak ini, sangat diverse ininya kelompok penontonnya, walaupun Indonesia banyak ya, karena kan banyak orang Indonesia juga di sini ternyata. Tapi Bang Rauf itu kan tadi ada 9 lapangan ya. Tapi dari 9 lapangan itu semuanya pakai tribun gitu? Apa ada yang kayak emang lapangan latih aja gitu? Kayak di Sawangan gitu. Oke. Mereka kan itu tadi ya, saya bilang kan itu kan lapangan latihan. Lapangan latihan, tapi karena kalau Qatar kan punya duit ya. Duit mah mudah gitu buat mereka bikin tribun temporer. Kebetulan Indonesia tuh main di lapangan 7 buat yang pertama kemarin lawan Zambia, terus kedua lawan Brazil nanti yang mungkin sekarang udah akan tayang. Itu dapat yang fasilitas kapasitas tribunnya tuh cukup banyak sebenarnya. Nanti baru di pertandingan terakhir tuh Indonesia pindah ke saya lupa pitch berapa, lagi pitch berapa itu tuh jadinya tribunnya lebih kecil, kapasitas tribun temporernya lebih kecil tuh. Kira-kira 2.000-3.000 kali ya? Kayak Madia kali? Atau lebih Enggak, kecil? lebih. Sekitar gitu ya, 2.000-an. Berarti Bang Rauf di sana juga pakai sistem tiketing juga masih? Bagi siapa nih? Bagi penonton yang mau datang gitu? iya. Iya. Hah? Penontonnya? Oh, penonton dia. Jadi kan emang mereka belinya kayak modelnya ada berapa
tipe gitu kan. Ada yang ibaratnya kayak tiket terusan lah buat bisa buat nonton satu harian penuh. Ada yang bisa nonton sampai dari awal sampai akhir sampai semifinal ya kalau nggak salah. Karena kalau final, nah itu finalnya baru di stadion beneran. Terus kalau apa namanya, ada juga yang bisa beli kalau mau nonton timnasnya doang gitu. Saya mau nonton timnas A karena itu ketat ternyata. Kemarin Pak, siapa namanya? Ternyata ada Pak Alex ini kan, Alex Dirtek, Alexander Oh, Swiss. Alexander. Mm-mm. Zuirs. Nah itu kan dia ke sini tadinya mau nonton Brazil gitu, cuman karena tiketnya gimana, jadinya kayaknya mesti ya udah ganti ya nonton yang lain gitu kalau nggak salah gitu deh. Jadi intinya sih ketat sih per tiketan gitu. Nah, Bang Raf kan yang waktu kita jadi tuan rumah tuh liputan juga, pasti bisa ngerasain dong. Eh, ada perbedaan nggak panpel di sana sama di sini gitu? Beda dong Ada sampai dalam hal memfasilitasi teman-teman wartawan. Saya ngerasa banget waktu di Indonesia tuh sangat dimudahkan Pak. Jadi misalnya ada dibikin seenggaknya ada grup atau ada informasi yang jelas gitu kan bahwa ini tim A mau latihan di sini jam segini bisa diambil, tim B mau latihan di sini bisa diambil. Kalau di sini mah dilepas banget. Jadi kayak saya mau ibaratnya mau tahu timnas latihannya di mana jam berapa. Ya mesti ngontaknya bukan bukan ke LOC-nya tapi ke ya ke timnas gitu, ke manajemen timnas, Pak Zaki atau teman media di sana di timnas. Utamanya itu sih yang paling berasa ya karena ngerasa ya kayak dilepas aja gitu. Coach, kemarin kemarin kalau boleh tahu total berapa coach yang nonton Indonesia Zambia itu? Berapa sorry? Total yang nonton Indonesia Zambia itu berapa? Total kemarin nggak salah 2000 ada sih ribu nyampe sih karena kan cuman itu ternyata dibatasi juga Pak sama sama Panpel. Jadi ya kemarin juga saya ngobrol sama ketua Persatuan Masyarakat Indonesia Qatar. Ya, karena banyak orang Indonesia di sini yang bahkan nggak cuma sekarang gitu kan, bahkan yang dulu-dulu kan juga Piala Asia U23 atau event-event apa yang ada Indonesia di sini, itu mereka kan juga antusias untuk datang untuk support. Ya ternyata dibatasi gitu karena ya mungkin tadi kan ngitung kapasitas buat tribun bagi fans lawannya juga juga kebagian. Tapi Bang Rauf udah ada ini belum? Udah ada bertemu sama pemain atau coach Novanya langsung gitu, ada insight-insight yang bisa disampaikan nggak? Apa ya gitu dari dia gitu? Kalau pertemuan sih kemarin kan habis match ya, post match kan emang habis lawan Zambia berkesempatan ketemu Coach Nova di mix zone. Ya mungkin tadi udah Eja juga udah sampaikan sih. Intinya sih Coach Nova yang masih pengen di apa ya kayak dipecut lagi itu di mentalitas gitu. Coach Nova sih percaya sebenarnya secara skill mungkin anak-anak ini nggak jauh sih bedanya sama lawan. Cuman mungkin karena ada masalah mental, mungkin ada inferiority kompleks gitu. Jadi kayak apa namanya nggak keluar tuh ininya kemampuan terbaiknya. Baru pas babak kedua kemana kan agak agak lebih membaik gitu permainan timnas. Ya, lebih kurang itu sih berapa kali yang Coach Nova sering share tuh soal itu mentality teman-teman timnas U17. Nah, dari pertandingan yang kemarin itu kayaknya antusias dari penonton gitu, dari diaspora Indonesia itu seperti apa sih? Ramenya kayak gitu. Rame ini sih Meo dan teman-teman rame banget karena kan kick off tuh jam 18.45. Kalau nggak salah teman-teman tuh sekira asar gitu, asar waktu Doha. Oh itu asar itu ya, asar ya. Asar ya jam 18.45 ya. Iya, itu udah pada datang gitu kan, berbondong-bondong baik apa namanya baik sama keluarga atau sama circle dekatnya gitu. Dan mereka juga ternyata ini kumpul kemarin Nameo tadi bahas soal orang-orang Indonesia di sini. Ternyata Permika itu Persatuan Masyarakat Indonesia Qatar itu punya kedekatan yang baik sama kayak apa ya pemerintah Qatar gitu lah. Jadi mereka itu kalau ada event-event gini itu mereka tuh dapat kesempatan ini perform kebudayaan tari-tarian tradisional gitu-gitu ya. Jadi apa namanya karena pertandingan kemarin ada pertandingan
nanti pun juga ada gitu, dapat dapat jatah lah gitu, dapat jatah buat kayak kayak campaign promosi kebudayaan Indonesia gitu. Terus nyambung ke soal supporter. Kalau tadi kan si Permika tuh ya, Persatuan Masyarakat Indonesia Qatar. Supporter kan Garuda Qatar bahkan pas tanggal 1 pas timnas datang, mereka udah bikin ini ya, bikin sambutan lah gitu, bikin rame-ramean di mungkin kayak semacam di Jakarta kayak kota tua lah gitu, kawasan wisata tradisional. Terus ya pas tadi juga pas tandingnya, pas berapa jam sebelum itu udah datang, udah belum nemu sih teman-teman supporter lain kayak misalnya dari Brazil atau dari Eropa atau dari Jepang segala yang serame timnas kita gitu dengan drum dengan ininya, walaupun ngobrol pas saya lihat sih emang agak perlu nego juga sih masukin drum segala macam gitu ya, karena kan emang gede gitu ya dengan kapasitas tribun yang itu. Cuma akhirnya pada masuk sih drum segala tuh, bass drum, apa snare segala. Nah jadi ya itu sampai pertandingan mereka juga tetap support teman-teman adik-adik kita timnas 17 walaupun berujung kekalahan, tapi ya sampai akhir sih. Kalau Jepang kan karena emang bukan kelompok supporter kayak ya teman-teman masih muda kayak Eja apa Prada ya, kadang ada capeknya juga gitu. Jadi ada istirahatnya dulu, ngaso dulu gitu. Enggak 90 menit full kayak Jaro atau Prada gitu. Yang kira-kira persiapan lawan Brazil bisa diinfokan kapan nih Bang Rauf? Apakah udah ada official training kah? Apakah masih hari ini? Kalau sekarang kan masih ini kan hari tanggal 6 masih nanti sih masih nanti latihan timnas ya, bisa datangnya tuh masih nanti malam jam 19.30 waktu Doha. Itu apa namanya? Kayak itu ya, waktu dohanya. benar. Baru bisa kami datengin. Cuma kalau tadi apa ada dari tahu sih dari pengurus bahwa si Fabio Aska tuh kalau dari Zambia tuh Fabio Aska sempat masih agak mesti dirawat lebih serius lah gitu. Ada benturan kan. Cuman sisanya sih sampai sekarang sih belum ada kabar soal apa namanya ya? Ya soal pemain lain yang cedera gitu. Tapi Bang Rauf harus ini juga nih, harus jeli juga. Biasa di U17 ini kan biasanya setelah Piala Dunianya ada yang muncul-muncul gitu kayak Iya. di Spanyol kemarin tuh ada Pau Kurbasi. Di Brazil ada Estevao. Nah, Estevao ada Estevao. yang masuk Chelsea tuh. Estevao anjir. Bukan, yang Argentina. Oh, bukan Chelsea. Itu City itu. City ya, City. Echeverry. Berarti nanti Bang Rauf udah bisa ngelirik lah ini yang dari Brazil kayaknya bakal banyak. Soalnya superior banget kan kali Kan ini. tadi udah ketemu sama Alexander. Udah tiktokan dia. Oh iya, Bang Rauf. Pemandu bakat sama direktur teknik nih. iya ketemu sih. Iya benar-benar jadi banyak ini kan banyak talent scout pastinya ya di usia, karena kan pasti klub-klub mau mengijon gitu kan, mengijon bakat-bakat yang masih muda gini. Makanya kan dari awal juga Coach Nova salah satu yang selain soal keberanian kan Coach Nova juga ingetin bahwa ini nih bisa jadi panggung apa ya, etalase teman-teman U17-nya kayak promosi atau menjual diri lah, menjual skill gitu kan. Dengan harapan bahkan Coach Nova juga pengennya ya ini anak-anak didik dia nih, anak-anak asuh dia nih dilirik gitu kan sama klub luar gitu supaya dapat banyak experience yang mungkin lebih baik ya dibanding berkompetisi di dalam negeri gitu. Itu sih lebih kurang. Oke Bang Rauf, terima kasih atas laporannya. Semangat terus di sana mengawal Garuda dan juga salam buat Bang Iba ya dari Antara Foto. Makasih Bang Rauf. Thank you kawan-kawan. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk tadi udah U17 Za, kita masuk dikit spill buat Super League Za. Udah lama kayak kita nggak spill Super League ya. Kira-kira sekarang kan yang terbaru nih ada info teman-teman, Borneo tidak terkalahkan, 9 laga ya? 9 laga tidak terkalahkan, belum terhenti. Dan mungkin Eza ada mau spill dulu info-info dari Super League dari PSM mungkin. Kenapa PSM? Lah mana tahu kan Eza mengikuti pengamat PSM. Tiba-tiba PSM. Gimana Za dari Super League ada Enggak, info kalau Pak? persaingan sih sampai week 10 ya ini ya? Iya masuk 11. Oh iya, masuk 11 ini Borneo masih tak tersentuh nih di Betul. puncak klasemen. Dan kemarin kalau nggak salah Stadion Segiri mulai ramai penontonnya karena mungkin tim kesayangannya lagi bener-bener gacor. Karena saya sih nggak bisa komentar banyak ya soal Borneo karena belum pernah ngeliat permainnya secara 90 menit. Cuma kalau dilihat dari sekilas sih mereka punya pemain kunci itu Mariano
Peralta ya? Peralta, Mario betul. apa Mariano sih? Itu bagus banget ya pergerakannya di depan. Iya. Dan dia sebagai pemain yang di Liga Indonesia sih secara visi oke lah, cerdas banget. Dan kemarin kan buktinya bisa 2 gol lawan Betul. Dewa 4-0. Ya sama kalau mau disoroti ini dari Borneo ini sebenarnya dari musim ke musim itu pemilihan pemain asingnya selalu berjalan gitu loh. Iya, bagus-bagus. Bagus-bagus, nggak ada yang nggak kerja. Kan ada tuh klub-klub yang akhirnya nggak kepake. Siapa? Ada. Siapa? Nggak usah disebut. Nanti jadi masalah. Ada beberapa. Dan ini teman-teman saya mau highlight sedikit di Super League. Yang unik itu Persijap kemarin beberapa minggu lalu itu Oh, Yasinan. Yasinan. itu paling unik di Indonesia melakukan doa bersama Iya. di Doa lapangan atas kekalahan beruntun 4 kali kalau nggak salah. Dan itu tuh dilakukan itu biar nanti lawan Malutnya bisa menang gitu kan. Ternyata. Ya nggak apa-apa, masih kalah gitu kan. Setidaknya Pemdanya sama supporternya udah ikhtiar gitu kan. Udah bersatu lah. Udah bersatu, udah doa bersama. Nah itu unik ya teman-teman ya. Persijap masih tidak menang di 5 laga ini terakhir lawan Malut kemarin. Terus ada juga sebentar lagi nih Zah, PSIM bakal berlaga lawan Persis Solo. Ini di mana derby Mataram udah lama nggak berlangsung, mungkin sejak Udah lama banget 2013. 2013. Iya, terakhir ketemu tuh saya riset tuh Oh, nggak di Liga 2 ya? Iya, Oh. 2013 itu di saat apa namanya? Indonesia masih gelap banget kompetisinya. Ada 2 soalnya waktu itu. Nah, ini terakhir dan ini bakal ketemu lagi derby Mataram ini dan sudah banyak banget dinantikan oleh masyarakat Jawa Tengah lah. Nah, kita menantikan juga apakah ada supporter atau mungkin tanpa supporter ya. Biasanya Iya. karena kalau apa ya, laga-laga big match kadang bisa tanpa penonton. Iya. Tapi semoga bisa ada supporter lah minimal dari tuan rumah biar lebih seru gitu. Iya, karena ini menghidupi ekonomi juga di sekitar Benar. stadion kalau ada supporter itu gitu kan. Terus tentu saja saya mau bahas Persija. Kenapa Persija? Lagi-lagi terusir dari Jakarta karena lagi-lagi nih dari musim ke musim karena ada konser di JIS dan juga GBK. Dan tapi untungnya gara-gara terusir ini nggak tahu kenapa mereka menang. 3 kali UE itu menang dan ada home rasa UE juga kemarin di Solo lawan PSBS Biak itu menang. Tapi capek juga, Pak. Iya pasti capek. Oh, Kan jauh, Pak. sampai Rizky Ridho update story. UE meneh gitu. Saking capeknya. Dan pemain yang perlu kita soroti kali ini di Persija ada, kalau dari saya itu ada Donitri Pamungkas yang setelah saat friendly match terakhir bersama timnas U23 ini kapten kita juga nanti buat SEA Games. Dia kembali menjadi starting lagi di wingback yang Persija ini dan sempat memberi assist dan juga mencetak gol buat Persija nih, Donitri Pamungkas. Tapi yang perlu disoroti juga nih teman-teman di gara-gara kuota asing Za. Lagi-lagi Kota asing. kuota asing yang berlebih ini. Hah? Jadinya banyak pemain-pemain muda baik itu di Persib di beberapa klub itu akhirnya di musim ini nggak pakai, jarang dapat kayak Rehan Hanan, kayak Donitri itu harus berjuang banget. Terus ada Ardi juga, atau sekarang di Persib itu ada Beckham yang sekarang kalau dulu dia jadi starting nih sekarang dia malah sering jadinya super sub tapi selalu bikin pembeda lah di Persib. Oh. Ya kan terakhir menang asik Enggak, tapi itu mah bukan karena kota asing itu. karena Karena kompetisinya cuma 1. nah benar. Coba kalau 3 kayak di Inggris. Iya. Semua pemain muda pasti dapat. Bener nggak? Iya. Di bulu tangkis kan kayak gitu. Kan banyak kompetisinya. Jadi pemain-pemain muda kayak mungkin Beckham, mungkin yang Ryan Hanan, mungkin yang disebut tadi bisa main di Piala Indonesia Iya. lah, bisa main lah di kompetisi apa. Ini kan cuma 1 Liga 1 dan udah 1 kuota pemain asingnya banyak. Tapi Iya. sebenarnya bukan masalah kuota pemain asing sih menurut saya. Tapi Ya itu karena kompetisinya cuma 1. iya. Nah, tapi itu sebenarnya jadi dilema juga sedikit nih. Kuota pemain asing itu sebenarnya PSSI itu mau bikin kuota asing sebanyak itu tuh biar prestasi klub-klub Indonesia di kancah Asia itu mengangkat lah gitu, ada kebukti. Dan itu PSSI dibilang kebukti nih tahun ini karena Persib dan Dewa menjadi juara lagi grup, bagus. lagi Ya. bagus dan meningkatkan ranking kita klub. Nah, tapi ya itu Ya itu. jadinya tuh pemain-pemain lokal kita yang sebenarnya punya potensi jadi redup gara-gara nggak ada apa namanya. Berarti ada hal-hal dasar yang dilupakan. Benar. Apa itu? Ya itulah dia. Oke, itu dari sepak bola dah. Kita sekarang masuk ke dari Super League kita masuk ke SEA Games dulu nih, Zah. Waduh. Sejam dulu. SEA Games dulu. SEA Games. Nah, sebentar lagi ada FMD lawan Mali dan
Ini apa ini? Nah, saya bocorin di sini. Saya dapat info katanya di FIFA Matchday nanti kita tuh bakal berhadapan dengan Mali dan juga Bahrain. Ini info. Enggak, ini senior apa udah tiga? Nah, tapi kan PSSI bilang FMD ini bakal buat U23 gitu kan. Tapi kalau misalnya nanti buat U23 dan FMD-nya bakal ngelawan senior, sia-sia menurut saya gitu kan. Nggak bakal dapat pelajaran kita. Tapi kalau sama-sama U23 sama U23, kita kehilangan poin buat menambah FIFA ranking gitu kan. Ini Zang melihat baiknya yang diturunkan nanti di FIFA Matchday buat bulan depan ini. Bulan ini ya? Bulan ini baiknya tuh dari senior apa timnas U23 kita juga. Karena PSSI kan beranggapan buat mempersiapkan SEA Games. Enggak, ente dari mana nih sebenarnya? Kok bisa dapat Mali Bahrain nih? Cobain nanti ya. Saya dapat bisikan. Oh, dapat bisikan. Dapat bisikan ada dari info A1 saya lah. Katanya bakal A2 lagi. Ya, dari Afrika dan dari Timur Tengah. Itu berarti mereka senior? Belum tahu. Oh. Ya kalau saya sih kalau FMD paling bagus ya untuk senior. Karena meningkatkan poin. Untuk U23 kan di agenda lain masih bisa. Tapi pelatih belum ada aja. Ya, nah, itu kan maksudnya bukan salah FMD juga gitu. Pak masih bukan salah jadwal kalender internasional. Karena jadwal kalender internasional itu sampai 2 tahun atau 3 tahun ke depan udah bisa dilihat. Jadi udah bisa diukur lah nanti target kita kalau misalnya mau masuk 100 besar lah misalnya nih. Ya udah nanti di November ada 2 pertandingan, nanti di Maret ada 2 pertandingan. Ya udah nanti dikalkulasi aja ini lawannya siapa, poinnya berapa. Itu bisa daripada untuk apa ya, untuk U23. Karena menurut saya yang kemarin India itu kan juga bukan termasuk FIFA Matchday untuk senior ya. Benar. Itu masih bisa di agenda lain gitu. Tapi kalaupun misal nanti andai kata itu yang diturunkan adalah timnasnya Indra Safri untuk persiapan SEA Games dan lawan timnas senior, ya gimana ya, nggak masalah juga sih menurut saya. Karena bagaimanapun Coach Indra bakal dapat pelajaran untuk SEA Games gitu. Oke, Zak, kita sekarang geser ke teman-teman kita yang dari tadi diem aja nih. Mungkin kita bakal update karena teman-teman kita ini kebetulan ngikutinnya bukan olahraga sepak bola. Ngeliputnya nih ada dari tenis dan juga bulu tangkis. Mungkin dari Cameo dulu, boleh update berita-berita terbaru dari tenis gimana Cameo? Sebelum tenis kayaknya aku mau lanjutin ke SEA Games tadi. Oke. Nah, SEA Games sekarang juga sebulan lagi nih SEA Games kan. Dan dari bulan lalu tuh juga CDM sudah berkeliling cabur-cabur kayak gitu. Seperti yang terakhir kemarin tuh ke angkat besi. Angkat besi ya? Sebenarnya ngapain sih keliling-keliling gitu tuh? Mantau aja. Dan enggak mendengarkan keluh kesah kayak rombongan kontingen itu butuhnya apa sih? Kalau renang kan karena cabur seperti contohnya kan renang kan nomornya kan banyak banget tuh. Mereka butuh yang kayak bisnya lah, lebih apa kayak gitu. Kalau e-sport kemarin ininya jaringannya tolong kayak gitu. Jadi untuk memastikan di sananya tuh oke gitu. Nah, untuk SEA Games CDM udah berkeliling terus apa ya? Bulu tangkis. Aku mau bahas sedikit bulu tangkis yang SEA Games itu kan nantinya juga akan pemain-pemain yang muda kayak gitu. Oh gitu. Nanti untuk yang muda ya? seperti Alwi, seperti Ubed gitu. Untuk yang senior nanti Mas Fikri yang membahas. Nah, balik ke tenis. Tenis ini apa ya? Mencatatkan sejarah gitu, Janice Chen. Luar biasa. Janice Chen yang kita sini ya. Iya, bangga banget kita nih. Bangga banget. Bangga sekali. Itu dia datang ke sini sebelum seheboh sekarang. Sebelum US Open. Betul, sebelum nomor 1 nggak ada yang lain. Terus dia pertama kali mencatatkan gelar WTA pertama gitu. Jadi sebelumnya tuh di Chennai, India. Gitu. Itu level WTA 250. Jadi tapi sebelumnya dia udah menjuarai WTA 125 tapi nggak di count gitu, nggak dihitung sama WTA karena itu seperti challenger gitu. Jadi jadi muda gitu ya. Masih kayak dari jadi ya pro untuk masuk ke pro kayak gitu lah ya. Nah, ini pertama kali dia dapat gelar dan ini Indonesia setelah 23 tahun gitu. Jadi terakhir itu 2002 oleh Angelique Wijaya yang mendapatkan gelar tunggal WTA. Nah, sekarang
baru Jenis. Dan Jenis itu umurnya juga 23 tahun. Masih sangat muda. Tepuk tangan. luar biasa. Enggak, maksudnya dia waktu apa namanya? Waktu Angelique itu mencetak itu dia baru lahir. Oh. Jadi kayak iya. regenerasinya kurang banget gitu loh. Bener. Selama itu Berapa gitu. 23 tahun. 23 tahun. Oh iya. Ya kan? Iya. Regenerasinya tuh PR gitu. Iya. Berarti disampaikan kepada siapa nih? Pak Halid. Iya. Iya sih. Iya sih. Iya, mantan ketum PSSI dulu, bukan dia ketua federasi kan? LT, iya betul. iya. Betul. Oh dia. Iya. Tapi kenapa di mention? Emang bisa semua cabang kayaknya. Oh, oke. Nah, Jenis ini dan hebatnya lagi nih, Iya. dia di waktu yang sama, jadi November tahun lalu, dia tuh masih peringkat 500. Sekarang dia 53. Wow, jauh sekali ya. Dunia. Jauh sekali dunia. Denis. Iya, gitu. Dia jauh banget ya? Jauh banget. Dari waktu dia datang ke Antara tuh masih 300 Iya. gitu, dan sekarang udah melejit ke 50. Dia Udah disupport andil pemerintah nggak sih? berarti di sini. Hah? Kurang ya? Kurang. Yang disupport pemerintah aja nggak sejauh itu levelnya. Aduh. Aduh. Apalagi kalau dia dapat ini. Iya. Jauh. Support Nah, pemerintah. Jenis ini selain dia dapat gelar tunggal di WTA 250 Chennai, juga dapat gelar ganda. Dia main sama Double Aldila. winner, gokil. Nah, senior ya? Heeh, sama Aldila. Jadi ya kita tahu Jenis tuh melejit, tapi ada Aldila juga yang nggak boleh kita lupakan. Pasti. Karena dia kan yang selama ini membawa nama Indonesia ya, tapi sayangnya memang tahun ini tuh bukan tahunnya Aldila, karena dia awal musim 2025 dia mengalami sudden deafness atau Apa itu? Cedera ya? gangguan telinga, jadi Oh. sebelah nggak bisa mendengar gitu, jadi berkurang, dan itu kan Ganggu ya? mengganggu keseimbangan Sangat juga mengganggu gitu, pasti. jadi performanya kurang, dan dia mengakui itu. Dia mengatakan bahwa kemenangannya di Chennai ini, dan itu turnamen terakhir musim ini tuh benar-benar menutup dengan manis gitu, dan itu dengan Jenis juga, dengan teman senegaranya gitu, juniornya kayak gitu. Begitu sih kalau dari tenis. Tenis. Tapi kalau boleh tahu, kan di tenis kan kayak ada apa sih Kak Mei? Grand Slam gitu. Oh iya, Iya, Nah, itu betul. berarti Jenis bisa Udah bisa masuk. maksudnya bisa berlaga di itu tuh butuh apa lagi? Kayaknya kan dari peringkat juga dilihat, kayaknya ini setelah dia mencapai ini peringkat 53 ini, dia udah bisa main di Grand Slam selanjutnya Oke, gokil. di Roland Garros. Di Roland Garros. Prancis. Oh, sangar dong. Kalau seharusnya dari Australian Open juga bisa sih ya. Yang terdekat kan di Australian Open dulu, baru Roland Garros kayak gitu. Oh, itu kapan tuh? Masih tahun ini? Tahun depan. Oh, tahun Kan Ya, tahun ini Grand Slam-nya udah habis ya. Kalau tahun ini kan setiap kan cuma ada 4 seri, jadi udah habis kayak gitu. Dan mereka sekarang lagi liburan di Sumbawa kayak gitu. Nah, setelah liburan katanya Aldila bakal fokus ke SEA Games. Jadi mereka rehat dulu. Oh, jenisnya? Iya, sama Jenis ternyata. Ke Sumbawa. Betul, dan Mau akan mampir lagi nggak ya kira-kira ya? Aldila Beda Jenis. kali ininya. Udah ada ininya. Tapi BTW sebagai pengamat tenis, Nggak pengamat dong, Jurnalis. pandit tenis. jurnalis. Pandit tenis. Dari skill tuh ada potensi dia bisa tembus mungkin 10 besar atau 20 besar nggak? Bisa sih. Menyaingi Sabalenka bisa. 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 Ini andalannya apa sih? Yakin sih. Andalannya apa dia? Forehand-nya. Forehandnya. Oh. Yang perlu diperbaiki backhand. Wih. Sotoy banget gua. Apa pandit maaf. tenis? Tapi nggak apa-apa. sebagai penonton ya, Iya. seenggaknya ngerti Tapi pasti. yang paling perlu diacungi jempol itu adalah mentalitasnya. Hmm. Jadi di semifinal kemarin, Iya. kalau final kayaknya ya begitulah. Kalau semifinal nih yang jadi highlight karena lawannya juga Thailand gitu. Jadi bisa jadi gambaran buat SEA Games nanti gitu kan. Gitu. Ya. Nah, lawannya ini di set kedua dia udah ketinggalan 25. Bayangin 25, bentar lagi yang lawan ngambil satu lagi buat menang gitu kan. Dia bisa ngejar dari 25 tuh, bisa ngejar, nyamain kedudukan dan akhirnya menang. Itu jauh banget loh. Itu mental, bro. Mental itu mental yang nggak semua orang punya gitu. Dia benar-benar katanya tuh berjuang untuk poin ke poin, dia fokus poin ke poin. Nggak. Berarti kalau dia udah punya ibaratnya aura bintang Iya, itu udah dia ada. punya itu nggak?
Tapi Dia kalau udah punya itu kalau jadi gue lihat sih. ketemu ya, Oh Nah, iya. lu ketemu tuh biasanya kan kelihatan tuh. Iya, aura udah bintang banget. Gua gugup pas interview dia tuh gugup. Tapi dia tuh anaknya humble gitu loh. Oh iya, iya. Anaknya humble banget. Oh, berarti Itu aku cuman jadilah itu bentar lagi ya. Iya, aku DM doang tuh dia langsung ayo kayak gitu. Gila, DM-an sama superstar. Is ngeri. Gokil. Terus Apalagi Kak, yang Terus- perlu diupdate? Nah, sekarang itu dia tuh setelah menang kemarin dia masuk agensi Oh tenisnya iya. Alcaraz. Gokil. Jadi kayak yang satu agent ya. satu agent. Itu di biasanya dia Amerika yang sono. apa ngelamar gitu atau Jadi rekrut, kali ya, gue nggak scouting tahu gitu. juga sih. Iya mungkin ya, I don't know. Ngeri sih itu. Wah, ada agak sulit sih diundang ke sini lagi. Iya. udah agak ini ya. Apalagi Pakai- Kak Mei, pakai red card. yang perlu diupdate dari cabang olahraga lain yang kami Oh iya, ada surfing. surfing, Selancar ombak. Jadi kita punya atlet nih, atlet selancar ombak kita. Selain yang kita tahu adalah Rio Waida, ya, Olimpiade. Ada Bronson Meidi. Bronson Meidi ini masih umur 20 awal. Itu orang gitu. mana sih? Orang Turunan. Sumbawa. Dia kelahirannya turunan. Sumbawa, ya turunan gitu. Sumbawa, dan dia awal tahun ini dia tuh menang kejuaraan surfing junior. Dan beberapa minggu lalu dia baru aja menangin yang di qualifying series gitu. Oke. Jadi itu ya masih agak jauh untuk mencapai championship tour kayak si Rio Waida, tapi setidaknya kita lihat nih Udah punya regenerasi regenerasi, itu bener. gitu. Oh ada nih, ada gitu. Adik-adiknya Rio tuh ada untuk persiapan kita untuk Olimpiade selanjutnya gitu. Kalau nggak salah ada juga yang dari Mentawai ya. Saya pernah lihat di Instagramnya dia anak Mentawai Banyak gitu. sih sebenarnya banyak, cuman ya itu nggak ada kesempatan atau aku nggak tahu karena pasti butuh uang yang Betul, banyak iya, sih pasti. untuk bisa mengikuti Event-event itu ya. event-event di internasional itu gitu untuk dapat poin dan kemudian naik-naik level gitu. Apalagi yang nggak disupport sama APBN mungkin ya. Dan untuk dapat sponsor juga susah. Tapi kalau di surfing itu kayak udah terbentuk gitu komunitasnya kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke Bang Fikri yang bakal ngebahas ada update-update apa Bang dari bulu tangkis Bang Gimana Fikri. Bung bulu tangkis, pandit bulu tangkis kita? Bundit ya. Kalau dari awal sih memang hasilnya mengecewakan gitu. Banyak Ini yang mana? masih- Ini di mana? Yang Ini mana tuh, yang kecewa? sorry. Beberapa Turnamen mana ini? ya turnamen-turnamen besar seperti Super 1000 tuh yang di awal tahun kayak Malaysia Open Super 1000 kita 0. Di All England tuh Super 1000 juga tembus final si Leo sama Bagas. Oh iya. Terus di apa lagi ya itu ya Super 1000 lainnya ya. Indonesia Open. Indonesia Open juga runner up Sabar Reza, terus yang terakhir tuh di China Open dapat. Nah, terus di Super 7,5-nya juga itu juga pencapaiannya juga bagus sih. Ya telat di start di awal gitu. Terus juga kombinasi-kombinasi yang akhirnya ketemu nih gitu jalannya gitu. Yang awalnya si Fajar Rian juga mentok sih di Indonesia Masters per 500 di bulan Januari kemarin tuh runner up. Nah terus akhirnya dirombak lah pada bulan Juni ya. Ya bulan Juni setelah Indonesia Open dia dipasangkan dengan si Muhammad Sohibul Fikri. Yang waktu itu si Sohibul Fikri itu kan dia sebelumnya berpasangan dengan Daniel Martin, dan Daniel Martinnya juga sedang recovery dan akhirnya dipasangkan dengan Fajar. Dan sementara waktu itu Sirian juga istrinya juga mau melahirkan, jadi nah itulah kesempatan mereka tuh tampil debut di Jepang terbuka. Di hasilnya sih yang di awal-awal 16 besar dan terus pindah ke China Open di Tour Asia, dia naik masuk final dan juara Super 1000. Terus dan di level 750 dan 500 dia runner up itu, dan kalahnya juga dengan pemain Korea ganda Kim Won Ho dan So Sung Jae. Itu kalah. Terus di tunggal putra juga
Jonathan Christie lah ya. Jonathan Christie yang pada bulan Mei lalu dia kan memutuskan untuk keluar pelatnas. 3 gelar loh, tapi habis itu. 3 gelar. itu kenapa Nah, 3 gelar. Jangan Iya pemerintah malah. sebenarnya. Iya. Perintah lagi. Jadi penghambat ya. Jalanin free. Tapi ya menanjak gitu performanya karena sebelumnya kan dia di waktu masih masuk pelatnas kan ya mentok sih di round 16 besar itu di Indonesia Masters kalau nggak salah ya. Kan kayaknya. Nah, Jangan terus gitu, dia jangan akhirnya gitu dong. bangkit di Korea Open juara, di Denmark Open juga setelah berapa tahun ya Indonesia belum mendapatkan gelar di tunggal putra, terakhir Sony apa Tommy Sugiarto ya lupa. Di situ di Denmark Open 750 dan di Hilo Open terakhir di Saarbrücken Jerman itu 500 super 500. Nah, kalau di ganda campuran juga dapat 1 gelar lah itu si ini Jafar sama Felisa Pasaribu Super berapa itu? super 300 itu di Taiwan Open dia. Ada lagi kalau di campuran lain tuh Amri sama Nita itu juga lumayan sih hasilnya, dia terakhir tembus semifinal Indonesia Open Super 1000 kalau nggak salah. Tapi lah yang ganda campuran masih ya kayak regenerasi gitu ya. Ya generasi itu si Amri sama Nita itu juga Pada pasangan baru kan. ya. Terus yang pasangan baru itu banyak di ganda putri sih. Karena sebelumnya kan si Febriana Dwi Puji Kusuma sama Amelia ya. Amalia Saya Pratiwi kan dipisah. Dan akhirnya ya dia bisa gabung sama siapa ya? Saya lupa juga tuh. Dan hasilnya juga belum menunjukkan hasil yang bagus. Terus dan sempat dipisah juga si Apriani Rahayu dengan Siti Fadia Silva. Nah, sebelumnya sempat dipisah, prestasinya nggak ada, dan akhirnya dipasangkan lagi dan kembali juara lagi gitu. Lumayan banyak ternyata Lumayan banyak. atlet-atlet kita berprestasi Neza semenjak Menpora baru. Atlet juga berprestasi. Gue ngeliatnya ke situ kan. Udah banyak yang diposting soalnya. Astaga. Termasuk ada yang MotoGP juga kemarin yang juara kan, ada juga kan. Oh iya, yang balap dikit aja Veda Ega itu akhirnya masuk Moto3. Oh, gokil. Moto3. Mulai tahun depan, jadi untuk tahun depan itu untuk di kelas Moto2 itu ada Mario Aji. Kemudian di Moto3 itu ada Veda Ega Pratama. Nah, ini fakta menariknya Veda itu untuk masuk Moto3 itu kan minimal 18 atau 17 tahun ya. Saya agak lupa. Cuma karena dia usianya masih 16 tahun. 16 tahun. Otomatis nggak bisa. Anak SMA ya, anak SMA. Tapi dia dapat golden ticket dari runner up Red Bull Rockies Cup. Itu Dari kompetisi. bapaknya? Bukan. Itulah. Itu lain. Nanti itu apa? Timnya apa? Itu timnya Honda Tim Asia. Oh, nanti masih. Yang Mario Haji kayaknya masih Honda Tim kalau nggak salah. Jadi pakai golden ticket itu Red Bull Rockies Cup itu kompetisi ya mungkin pembinaan usia muda MotoGP lah ya. Jadi pakai jalur itu akhirnya dia bisa masuk. Nah, kemudian kemarin yang mengesankan lagi si Kiandra Ramadipa di Junior GP kalau nggak salah di Catalunya kalau nggak salah atau di mana. Dia start 24 nih, nomor 24. Bisa finish nomor 1, Bro. Gokil. Gokil. 24 ke finish 24. nomor 1. Gokil tuh. Oke, itu aja, Za. Udah itu aja. Oke, itu aja Suruh teman-teman. closing nih, dah. Ternyata banyak banget ternyata atlet-atlet kita yang berprestasi akhir-akhir ini ya. Patut kita syukuri itu. Semoga kedepannya makin banyak lagi yang berprestasi gitu. Biar Menpora kita bangga. Kira bangga. Iya. Nah, Sobat Antara, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa baca berita olahraga langsung dari sumbernya hanya di portal antaranews.com dan saksikan episode redaksi olahraga lainnya di YouTube Antara TV Indonesia. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe